Pada abad 16, kekuasaan Brunei tidak hanya mencakup keseluruhan Kalimantan, namun juga mencakup sebagian wilayah Filipina, yaitu Mindanao. Masa keemasan tersebut saat dipimpin oleh Sultan Bolkiah, Sultan kelima Brunei Darussalam pada waktu itu. Brunei Darussalam merupakan salah satu negeri petrodolar yang makmur sejak abad ke-15. Kesultanan itu menjadi mercusuar peradaban Islam di Asia Tenggara. Brunei Darussalam merupakan negara modern yang terletak di utara Kalimantan, yang sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sedangkan sisi selatan, barat, dan timurnya dengan Sarawak, Malaysia. Negara yang berpenduduk mayoritas Muslim itu merdeka pada 1 Januari 1984 setelah 96 tahun dijajah Britania Raya. Hingga kini, kerajaan yang luasnya setara Pulau Bali itu merupakan satu-satunya negara dengan bentuk pemerintahan kesultanan di Asia Tenggara. Raja Brunei saat ini adalah Sultan Hassanal Bolkiah. Adalah penguasa ke-29 dari Trah yang memerintah 6 abad lamanya. Pada masa pra-Islam, Brunei merupakan salah satu kawasan pelabuhan penting di Kalimantan. Hal itu seiring dengan hidupnya arus perdagangan yang menghubungkan antara Indonesia, India, dan Cina sejak abad kedua sebelum Masehi. D.S. Ranjit Singh dan Jadwan S. Sidhu dalam sebuah buku yang berjudul Historical Dictionary of Brunei Darussalam yang diterbitkan pada tahun 1997 mengatakan orang-orang Cina pada masa itu menyebut Brunei sebagai Poni. Para pemuka negeri Poni diketahui mengirimkan sejumlah utusan kepada Kaisar Cina untuk meminta perlindungan. Hubungan awal dengan Cina kemudian mengonsolidasikan hubungan tersebut secara politik. Tentu saja, Cina bukan satu-satunya imperium yang diakui Brunei. Sriwijaya, Majapahit, dan Malaka berturut-turut merupakan kerajaan besar yang melebarkan kendalinya hingga ke utara Kalimantan. Maka dari itu, Brunei pun berupaya untuk menjaga hubungan politik dan ekonomi yang kondusif dengan mereka. Bahkan dalam sejarahnya, negeri itu pernah menjadi vasal atau daerah tahlukan dari ketiganya. Sejak akhir abad ke-14, Brunei berangsur-angsur menjadi kerajaan yang besar di Asia Tenggara. Hal itu bersamaan dengan melemahnya pengaruh Majapahit pasca kematian Patih Gajah Mada pada tahun 1364 dan Hayam Wuruk pada tahun 1389. Imperium yang menganut kepercayaan Hindu-Buddha itu semakin kehilangan dominasinya, terutama di daerah-daerah luar Pulau Jawa. Sementara itu, syiar Islam tersebar kian masif di berbagai kawasan Nusantara. Kemudian dijelaskan lagi, tonggak penyebaran Islam di Brunei bermula sejak Awang Alak Betatar menjadi seorang Muslim pada awal tahun 1360-an. Catatan sejarah mengenai leluhur raja-raja Brunei tidak begitu banyak diketahui. Riwayat tentangnya cenderung hanya mengandalkan tradisi lisan masyarakat Melayu. Folklore terkait silsilah kebangsawanan Brunei baru dibukukan pada tahun 1807 dengan judul Batu Tarsila.
Di dalamnya disebutkan bahwa raja mereka merupakan keturunan dari Alawiyin yang berasal dari Tarim atau Hadramaut, Yaman. Pada tahun 1363 setelah Alak Betatar memeluk agama Islam, beliau menikah dengan putri Raja Temasek, yaitu negeri Singapura pada saat ini. Dan sejak saat itu namanya menjadi Muhammad Shah. Begitu kembali ke Brunei, dirinya diangkat menjadi raja pertama negeri tersebut. Ia mendapat dukungan dari saudara-saudaranya seperti Awang Semaun dan Awang Pateh Berbai, yang akhirnya menjadi Raja Brunei dengan nama Sultan Ahmad. Menurut Singh dan Sidhu, Brunei hingga akhir pemerintahan Raja Muhammad Shah masih merasakan dominasi Cina dan Majapahit. Sebuah catatan dari Tiongkok pada 1370 menyebutkan Kaisar Cina masih mendapatkan upeti dari seorang bangsawan yang bernama Moha Mosa yang memerintah sebuah negeri di pesisir Laut Selatan. Negeri yang dimaksud adalah Brunei dan rajanya adalah Muhammad Shah. Sang leluhur raja-raja Brunei itu wafat pada 1402. Posisinya digantikan oleh Abdul Majid Hasan, sosok bergelar Maharaja. Karena itu melanjutkan kebijakan sebelumnya dalam menjalin relasi dengan Tiongkok. Namanya tercatat dalam sebuah manuskrip dinasti Ming sebagai Manarejina, seorang penguasa negeri selatan. Laksamana Cheng Hu diketahui menyambangi Brunei pada 1405. 1 tahun kemudian, Abdul Majid mengirimkan misi diplomatik ke Cina pada 1406. Bahkan 2 tahun berikutnya dirinya turut serta dalam rombongan resmi ke sana. Sayangnya, dalam perjalanan, raja yang masih berusia 28 tahun itu meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Nanjing, kini ibu kota provinsi Jiangsu, Republik Rakyat Cina. Setelah kematian Abdul Majid, Brunei dipimpin oleh Awang Pateh. Saudara lelaki Muhammad Shah ini naik tahta dengan gelar Sultan Ahmad. Singh dan Sidhu mengatakan pada periode pemerintahan Brunei mulai lepas dari dominasi Majapahit. Negeri ini terus menunjukkan karakteristik kosmopolitan yang terbuka dengan berbagai unsur asing, khususnya Cina dan Arab. Diawali dari lingkungan istana sendiri, Sultan Ahmad menikah dengan seorang perempuan berdarah Cina yang juga putri Pangeran Maharaja Lela alias Ong Sumping, asal Kinabatangan, Sabah, Malaysia. Pasangan suami istri itu dikaruniai seorang putra dan putri. Anak lelakinya Nahkoda Angging menjadi penguasa Sulu, Filipina. Adapun putrinya kelak dijodohkan dengan Sarif Ali, seorang mubalik kelahiran Taif, Hijaz. Sultan Ahmad wafat pada 1425. Yang naik tahta setelahnya adalah menantunya sendiri, yaitu Sarif Ali. Seperti tampak dari namanya, ia masih keturunan Nabi Muhammad SAW, yakni melalui jalur cucu beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kedatangan mantan pemimpin atau Amir Makkah itu ke Nusantara bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam, termasuk amalan-amalan tarekat yang diikutnya. Pihak Istana Brunei menerimanya dengan baik dan bahkan menjodohkannya dengan seorang putri raja. Rakyat pun menghormatinya sebagai sosok pemuka agama yang alim. Maka ketika Sarif Ali memegang tampuk kepemimpinan pada 1426, seluruh elemen masyarakat Brunei menyambutnya dengan hangat. Ia memerintah dengan berpegang teguh pada syariat Islam sekaligus memberikan keteladanan sebagai pemimpin yang merakyat. Dalam periodenya, Brunei semakin berkembang pesat. Wilayah kekuasaannya mencakup nyaris seluruh pulau Kalimantan.
hanya menyisakan area pedalamannya. Karena itu, tidak mengherankan bila para pengelana Eropa yang tiba di Nusantara pada awal abad ke-16 menyebut Kalimantan sebagai Borneo yang sebenarnya merujuk pada nama Kesultanan Brunei. Bagaimanapun, nama Brunei itu untuk menyebut pulau tersebut kurang dipakai umumnya masyarakat Nusantara. Orang Jawa misalnya lebih mengenal pulau ini sebagai Kalimantan. Itu berasal dari kata lamanta, sebutan lokal untuk sagu mentah yang dihasilkan pohon enau. Pulau Kalimantan memang banyak ditumbuhi pepohonan tersebut. Syarif Ali wafat pada 1432. Jenazahnya dikebumikan di dekat Kota Batu, distrik Muara, Brunei. Penggantinya adalah anaknya sendiri, Sultan Sulaiman. Ia memimpin hingga turun tahta pada 1485 untuk memberikan kesempatan bagi putranya berkuasa. Menurut tradisi setempat, putra Syarif Ali itu hidup hingga berumur 100 tahun. Sepanjang usianya, ia terus meneguhkan syariat Islam di kerajaannya, serta membangun pusat pemerintahan di Kota Baru. Setelah itu, Brunei tiba pada masa keemasannya. Pada 1485, Sultan Bolkiah menjadi raja kelima dalam menggantikan ayahnya, Sultan Sulaiman. Singh dan Sidhu menuturkan Brunei mencapai masa keemasannya sejak diperintah oleh raja yang bergelar Nahkoda Ragam itu. Rakyat setempat menikmati pertumbuhan ekonomi yang merata. Syariat Islam pun semakin bersebar luas, bahkan Brunei menjadi salah satu mercusuar peradaban Islam di Asia Tenggara. Ketika mengunjungi Brunei pada 1520-an, Antonio Pigafetta mencatat sebagai kemajuan yang ditemuinya. Sebelum mencapai Pulau Kalimantan, pengelana asal Venesia, Italia itu ikut dalam ekspedisi Ferdinand Magellan yang berbendera Spanyol. Armada mereka akhirnya terdampar di Filipina dan pada April 1521 terlibat dalam pertempuran dengan penduduk lokal. Magellan beserta sejumlah anak buahnya tewas. Beberapa awak kapalnya yang selamat termasuk Pigafetta kemudian meneruskan pelayaran ke arah selatan. Pigafetta terpana menyaksikan keagungan ibu kota Brunei saat itu, Kampung Ayer. Ia mencatat kota tersebut dihuni sekitar 25.000 kepala keluarga. Istananya tampak begitu megah. Di sana-sini terlihat berbagai ornamen yang dilapisi emas. Bahkan peralatan makan yang dipakai kalangan bangsawan setempat juga terbuat dari logam mulia. Para prajurit tampak gagah mengawal tempat tinggal sang sultan. Begitu pula dengan kuda-kuda dan sejumlah gajah yang melengkapi acara-acara seremonial. Pada awal abad ke-16, wilayah kekuasaan Brunei tidak hanya mencakup seluruh Kalimantan, tetapi juga sebagian Filipina, khususnya Pulau Luzon dan Mindanao. Manila jatuh ke tangan kekuasaan Brunei sejak Sultan Bolkiah berhasil mengusir warga Tondo dari sana. Sejak abad ke-13, daerah yang kini menjadi ibu kota Republik Filipina itu sudah dihuni komunitas Muslim. Namun, baru ketika dikendalikan Brunei, wilayah tersebut berkembang pesat sebagai salah satu bandar perniagaan yang menghubungkan Nusantara dengan Tiongkok. Konon, nama Manila berasal dari ungkapan bahasa Arab, fi amanillah, yang berarti di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak pertengahan abad ke-16, Manila semakin mandiri dari Brunei, meskipun tetap menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengannya. Pemimpin kota tersebut adalah seorang yang dahulunya komandan untuk Brunei, Raja Matanda. Ia memerintah Manila bersama dengan putranya, Raja Sulaiman. Keduanya menghadapi invasi Spanyol pada 1574, tetapi berujung pada kegagalan. Peristiwa itu yang mengawali merebaknya penyebaran agama Kristen sekaligus surutnya syiar Islam di Kepulauan Filipina.
Sultan Bolkiah wafat beberapa dekade sebelum imperialisme menggurita di Asia Tenggara pada 1524. Kepemimpinannya diteruskan oleh putranya Abdul Qahar yang menjadi Raja ke-6 Kesultanan Brunei Darussalam.